jami'an? Alhamdulillah bikhair dan sehat walafiat. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas masalah nasihat untuk istri. Ya, nasihat untuk istri ada berapa poin? Ada sekitar 11 poin. Baik, di antaranya adalah hendaknya seorang istri senantiasa berada di rumahnya, ya, dia betah di rumahnya, nggak banyak keluyuran, seperti itu. Terus menyambut suami ketika suami itu pulang kerja dengan wajah yang gembira, ya, membersihkan rumah dan yang lain yang berkaitan dengan masalah tempat tinggal ataupun rumah. Karena tempat terbaik bagi seorang wanita ada pada rumahnya, ya, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Oleh karena tidak ada anjuran bagi seorang wanita untuk salat di masjid. Justru afdaliyahnya wanita itu adalah salat di rumah. Dalam masalah salat saja wanita afdaliyahnya ada di rumah, bukan di masjid. Sesekali datang ke masjid boleh, akan tetapi yang afdal itu ada di rumah. Kemudian di pertemuan kali ini, setelah kita membahas masalah nasihat untuk istri, saat ini atau sekarang insya Allah kita akan bahas nasaihu lizzauji, nasihat-nasihat untuk suami. Jadi yang diserang sekarang insya Allah suami, ya, para suami. Baik. Di antara nasihat untuk seorang suami atau para suami, yang pertama adalah an yukhatiba zaujatahu bi kalamin ma'sulin. Hendaknya seorang suami berbicara dengan istrinya, kepada istrinya dengan ucapan yang manis lagi lembut. Ya. Jadi memang harus lembut. Laki-laki berbicara kepada wanita dengan kalam ma'sul. Ma'sul itu dengan kata-kata yang manis. Nah, seperti itu. Li'anna al-mar'ata bi tabi'atiha tuhibbu dzalik min zawjiha. Karena wanita itu secara tabiatnya sangat menyukai kalam yang lembut, ya, kemudian yang santai, tidak marah-marah, maka ini merupakan yang disukai secara tabiat oleh wanita dari suaminya. Meskipun usianya sudah mulai menua atau masuk pada usia tua, seorang istri tetap ingin diperlakukan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang lembut. Dan hendaknya seorang suami senantiasa bersyukur kepada istrinya. Atau bersyukur itu berterima kasih, ya, kepada istrinya. Karena apa? Karena sampai saat ini istrinya mau menemani kehidupannya. Sampai saat ini istrinya mau memberikan pelayanan terbaik kepadanya. Sampai saat ini istrinya mau membersihkan pakaiannya, rumahnya, menjaga keluarganya, ya, senantiasa berusaha untuk terbaik di hadapannya. Maka hendaknya seorang suami bersyukur dan berterima kasih kepada istrinya. Nah, ketika seorang laki-laki berterima kasih kepada istrinya, maka ini membuat hati istrinya berbunga-bunga atau menyenangkan hati istri. Ya, bukan sekadar memberikan materi saja, akan tetapi memberikan pelayanan yang baik, rasa terima kasih yang tinggi kepada istri dari seorang suami akan membangkitkan rasa cinta di antara mereka berdua. Ya, sekalipun dalam masa sulit contohnya, tetaplah untuk berterima kasih terhadap pasangan kita, terutama suami kepada istrinya. Suami kepada istrinya. Kita sering menjumpai istri berterima kasih kepada suami, itu biasa. Tapi ketika seorang suami mau berterima kasih kepada istrinya, menurunkan sedikit egonya,
dan berterima kasih kepada istrinya, maka ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya, sekalipun dalam kondisi sulit, katakan dengan kalimat yang lembut, tetaplah berterima kasih dan semuanya akan baik-baik saja. Baik, kemudian yang kedua, di antara nasihat bagi seorang suami ketika ia bersama istrinya adalah hendaknya ia memberikan ketentraman kepada istrinya. Ya, ketentraman kepada istrinya. Memberikan ketenangan kepada hati istri. Nah, atau biasa disebut dan tarwih. Tarwih ini memberikan istirahat kepada istrinya. Artinya ketentraman jiwa, kesenangan. Karena bagaimanapun seorang istri ini adalah manusia yang pasti memiliki hal-hal, keinginan, hal-hal yang disukai atau yang disenangi. Contoh seperti ajak istrinya jalan-jalan ziarah kepada keluarganya, berkunjung kepada keluarganya, terus ajak keluar rumah, keliling muter-muter, terserah mau kemana, mau ngapain, aja dulu. Ya kan, yang penting seneng dulu hatinya. Nah, ini merupakan salah satu di antara kebaikan seorang suami. Jadi memang tempat terbaik bagi seorang wanita adalah rumahnya. Tapi yang namanya istri kita juga manusia, butuh yang namanya refreshing, ya butuh yang namanya keluar rumah, ditemani oleh suami, jalan bareng, ya kemudian tamasya, jalan-jalan bersama keluarga, atau menjenguk keluarganya, menjenguk ibu bapaknya. Maka ini termasuk menggembirakan hati seorang istri. Kemudian yang ketiga adalah nasihat untuk suami yang ketiga, hendaknya seorang suami membantu pekerjaan rumah yang dilakukan oleh istrinya. Jadi seorang suami hendaknya membantu pekerjaan rumah istrinya. Bagi tugas. Harus ada kesadaran pada diri suami untuk membantu pekerjaan rumah istrinya. Tidak masalah seorang suami cuci piring, cuci baju, ya terus apa lagi? Masak, nyapu dan yang lainnya, itu bukan hal yang tercela, ngepel, tidak masalah. Ya, membantu istri itu merupakan kebaikan. Nah, kita membantu saudara kita sama muslim itu kebaikan enggak? Kebaikan. Lalu bagaimana jika seandainya yang kita bantu adalah istri kita yang lebih berhak untuk dibantu? Maka justru ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi jangan malas, nyampe di rumah pengen duduk, kopi harus sudah jadi, ya oke lah, itu memang kewajibannya istri ya. Tapi apakah kita sudah bersyukur kepada dia, berterima kasih, kemudian meringankan beban rumahnya? Karena ngurusin rumah itu termasuk berat. Tidak percaya, mungkin bapak-bapak tidak percaya, ya kan, yang belum nyoba. Coba aja, istrinya pulangin dulu, ya hidup sendiri di rumahnya, lihat, 2 hari aja udah hancur rumah itu. Iya kan? Iya, nggak ketata sudah. Kamar hancur semua. Ya, tapi kalau sudah ada istri rapi, semuanya serba rapi. Lawang ada istri aja yang tukang berantakin di rumah suaminya. Yang tukang beresin siapa? Istrinya. Nah, makanya sampai ada gambar tuh kan, kalau yang ambil baju itu istri gimana, keadaan lemari, kalau yang ambil baju suami gimana? Sampai ada teorinya. Ya, teori ngambil baju. Diangkat bajunya, baru diambil. Tumpuan baju di atas dia diangkat, baru diambil yang bawah. Bukan langsung ditarik, katanya begitu. Itu teorinya. Kenapa? Karena ya kasihan juga istri yang harus menata kembali pakaian-pakaian tersebut. Maka hendaknya seorang suami membantu pekerjaan rumah istrinya. Dan ingat, itu tidak menurunkan harga diri laki-laki. Tidak menurunkan harga diri laki-laki. Maka silakan laki-laki atau suami membantu istri cuci piring, atau habis makan dicuci piringnya, ya, atau mencuci pakaian, atau istri yang mencuci pakaian di mesin cuci, suami yang menjemur. Maka ini merupakan bagian dari amaliyah al-baitiyah yang baik, yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dalam masalah ini perlu dicatat bahwasannya
Hal ini merupakan bagian dari selingan seorang suami, karena kewajiban utama suami selain di rumah ada juga kewajiban besar, yaitu mencari nafkah di luar rumah. Oleh karenanya seorang istri dalam masalah al-amal al-baitiyah yang dilakukan oleh laki-laki, hendaknya seorang istri tidak memerintah kepada suami. Paham ya sampai sini ya? Hendaknya seorang istri tidak memerintah kepada suami. Masuklah mas, masuk. Antum mau masuk atau enggak? Monggo. Jadi hendaknya seorang istri tidak memerintahkan kepada suami. Jangan malah pas suami bantuin malah dibilang gini, iya bang, bagus bang gitu bang. Habis ini bang jemuran dicuci, masakan diselesaikan, ngepel rumah, cuci piring, bawain anak, begini, jangan. Karena laki-laki tidak suka untuk diperintah oleh istrinya. Ya, kalau toh seandainya Anda harus minta tolong, maka minta tolonglah dengan cara yang baik. Karena bagaimanapun, laki-laki adalah qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Yang dituntut dalam pembahasan ini adalah kesadaran laki-laki. Bukan masalah perempuan memerintahkan kepada suaminya, bukan. Akan tetapi kesadaran laki-laki untuk membantu istrinya dalam masalah ya berkaitan dengan amaliyah al-baitiyah, yaitu pekerjaan-pekerjaan rumah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu, beliau juga membantu istrinya. Beliau membantu istrinya dengan menjahit pakaian, menjahit sandalnya sendiri yang putus, membantu istrinya dalam pekerjaan rumahnya. Kalau sudah waktu sholat tiba, maka setelah itu Nabi pergi untuk sholat. Ya, yaitu khidmat kepada keluarganya, memberikan pelayanan kepada keluarganya. Kemudian, khonifidin rahimanallah, poin yang keempat, di antara nasihat untuk seorang suami adalah memperhatikan urusan anak-anaknya. Memperhatikan urusan anak-anaknya. Karena memang terkadang ya, seorang suami merasa bahwasannya, anak-anak ini urusan istri. Padahal enggak. Ya kan, anak-anak itu hasil barengan. Mana ada? Ya kan, mana ada sendirian. Nah, tidak akan muncul anak kecuali harus ada pasangan suami istri. Oleh karenanya, yang bertanggung jawab dia dua-duanya. Yang memberikan pelayanan kepada anak ya dua-duanya. Ya, terkadang seorang ayah atau seorang bapak harus bergaul dengan anak supaya memberikan gambaran dan pendidikan, terutama masalah kejiwaan kepada anak. Karena kondisi bapak yang baik akan melahirkan kondisi anak yang baik. Oleh karenanya, memperhatikan pendidikan anak itu salah satu tugas besar seorang bapak. Salah satu tugas besar seorang bapak. Terutama lagi dalam masalah pelajaran. Terutama dalam masalah pelajaran ataupun sekolah. Nah, ini sebenarnya urusan bapak ini. Ya kan, jangan ngerjain PR sana ke mamamu sana ke ibumu sana. Ya, ibunya lagi masak disuruh ngerjain PR. Harusnya yang bantu anak ngerjakan PR siapa? Bapaknya. Ya, bapaknya. Karena kalau bapak ini sudah bisa ngasih arahan kepada anak terutama masalah pelajaran sekolah, insya Allah anak ini lebih berprestasi. Kalau biasanya loh ya, yang ngasih wejangan pelajaran itu mamanya atau ibunya, itu biasanya anak itu lebih tertekan, cuman tidak ngomong aja, gitu. Biasanya kalau emak itu kan lebih cerewet, betul nggak? Iya, kalau bapak itu pengennya terima jadi. 2 tambah 2, kalau sama ibunya, ayo mikir gimana, berapa yuk 2 tambah 2. Kalau bapak 2 tambah 4, liwis tulisan 4, gitu. Betul kan? Iya, lebih semangat akhirnya, ya sudah tak belajar biar cepat bisa. Nah seperti itu, makanya dulu anak pribadi dan saudara-saudara anak dulu di masa kecil itu yang lebih banyak menemani waktu kita belajar di malam hari itu abi atau bapak anak. Jadi kalau sudah bapak anak turun tangan tuh bisa belajar sampai jam 12 malam. Itu betul-betul matematika semua diajarin hitung-hitungan. Jadi kalau pelajaran yang sifatnya itu berkaitan dengan bicara, bahasa, kemudian masalah tata bahasa seperti itu
kita lebih banyak belajar dari ibu. Tapi kalau masalah hitung-hitungan, terus masalah ini, masalah itu yang berkaitan dengan kekuatan IQ ataupun pemikiran, itu banyak dapat dari bapak. Makanya kalau kita melihat ya, kadang ada bapak yang tidak menggubris anaknya. Wis pokoknya anaknya sekolah tak biayai selesai. Enggak gitu. Anak pulang dari sekolah, bapak jemput, itu tanya. Jangan tanya begini. Ayo, kamu gimana tadi di sekolah? Jangan gitu. Kamu sekarang main apa di sekolah? Ngapain aja di sekolah? Tanyain aja. Oh, saya begini di sekolah. Oh, bagus. Sudah, puji aja bagus. Masalah anaknya begini, yang jatuh, yang luka, yang ini biarin, bagus aja sudah. Nah, begitu. Nah, kalau bapak yang baik seperti itu, dia perhatikan urusan anaknya. Nah, oleh karenanya, jangan malas seorang bapak untuk mengajarkan anaknya. Terutama masalah agama tentunya ya. Hendaknya seorang ayah membimbing anaknya ya ketika anaknya sudah harus mengenal tentang agamanya. Ya, jadi jangan semuanya diserahkan ke ibu, bajunya sudah ibu yang ngurus, peralatan sekolahnya ibu yang ngurus, gitu sih ngerjakan PR bapaknya enggak mau ngurus. Makanya pelajaran Ibro pada saat corona kemarin yang lagi keras-kerasnya terus sekolahnya online ya kan, gimana rasanya jadi orang tua anak belajar online? Sumpah. Betul kan? Iya. Sumpah. Makanya sampai ada curhatan orang tua, wahai ibu bapak guru, ketahuilah kami ini orang tua, bukan seorang guru. Nah, kadang kalau dalam kondisi seperti itu orang tua mengakui kelemahannya di depan gurunya, betul nggak? Iya. Tapi giliran anaknya dihukum sama gurunya, malah orang tuanya nggak terima, itu heran. Anaknya salah, dihukum sama gurunya, orang tuanya nggak terima. Ya wes ajarono dewe kan gitu. Ya, ternyata jadi guru itu berat juga begitu. Coba orang tua memberikan konsentrasi sedikit waktu kepada anak, terutama bapak, untuk memberikan pendidikan yang layak kepadanya. Bukan sekedar di sekolah, tapi di rumah. Di rumah. Kemudian nasihat yang kelima, setelah nasihat pendidikan amendadak ya hendaknya seorang suami menyampaikan kebaikan istri, sesekali menceritakan kebaikan istri di hadapan keluarganya. Itu tidak masalah, menceritakan kebaikan istri di hadapan keluarganya itu tidak masalah. Artinya keluarganya istri terutama. Ya, supaya keluarganya itu ada rasa bahagia, terus istri juga merasa senang. Oh, Masya Allah Pak, anak sampean aja ke mertua. Anak sampean nih Pak, dulu nggak bisa masak, sekarang pinter masaknya. Dulu begini, sampaikan aja sih. Ya, nggak masalah. Ustaz, kalau istri denger gimana? Biarin. Ya kan? Nanti dia kegeeran, Ustaz. Ya biarin. Sudah biarkan. Namanya wanita itu suka dipuji. Kan wanita itu seperti gelas-gelas kaca, betul nggak? Pujian itu ibarat polesan. Jadi semakin dia dipoles, semakin dia dipuji, semakin bening, semakin senang hatinya. Tapi jangan terlalu sering juga memuji. Jangan terlalu sering juga memuji pasangan kita. Kenapa? Karena nanti akhirnya pujian itu tidak lagi spesial, tidak lagi istimewa. Akhirnya merasa biasa-biasa saja karena sebab terlalu sering dipuji. Jadi jangan terlalu sering dipuji, ya. Karena memang wanita itu suka dipuji, tapi jangan terlalu sering dipuji. Oke. Baik, kemudian yang keenam, hendaknya seorang suami, nah ini kalau lagi istrinya marah, suami suruh ngapain? Bingung kan? Anak juga bingung nih mau ngomongnya gimana ya. Ya, hendaknya seorang suami memaklumi istrinya ketika istrinya marah. Jadi istri itu bisa marah gitu. Cuman kadang marahnya istri itu ada berbagai macam bentuk. Ada yang diem, ini yang bahaya nih. Perempuan kalau sudah marah terus diem, itu bahaya. Mending cerewetin aja wis.
Itu sudah lumrah sudah. Karena sudah kodratnya perempuan itu 20.000 kata per hari. Makanya kalau sampai dia marah terus diem, nggak mau mengeluarkan kodratnya, ini ada sesuatu ini yang harus diperbaiki. Makanya kalau sampean menjumpai istri ketika marah terus masih berani ngomong, maksudnya bukan berarti nggak sopan ya kepada suaminya. Seorang istri boleh kok marah kepada suami dengan cara apa? Memberikan nasihat contohnya, atau contoh memberikan masukan, ya, atau mungkin tanpa disengaja refleks muka cemberut segala macam, itu tidak masalah. Ingin memberikan kesadaran kepada suami contohnya, maka ini boleh, daripada diem hanyut tiba-tiba, ya hanyut dalam kemarahannya, timbul suudzon antar suami istri. Maka ini yang harus diperbaiki. Perhatikan ya, wahai ibu-ibu, perhatikan. Suamimu ini bukanlah manusia yang peka. Kadang ada ucapan perempuan gini, kenapa ya laki-laki itu sangat tidak berperasaan? Loh, karena perasaan laki-laki itu sedikit. Laki-laki itu akalnya 9, perasaannya 1. Perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1. Makanya kadang perempuan itu ngomongnya gini, kenapa ya laki-laki itu nggak peka? Harusnya laki-laki itu mikir. Loh, kalimat itu kontradiksi. Kenapa laki-laki tidak peka? Kepekaan itu berasal dari perasaan. Disuruh mikir itu harus pakai akal. Paham nggak? Jadi nggak bisa kerja dua, itu nggak bisa. Suruh mikir dengan akalnya, suruh bekerja dengan perasaannya, nggak bisa. Laki-laki harus mengalahkan salah satunya. Kalau dia harus menggunakan perasaannya, otomatis dia harus menurunkan akalnya. Kalau dia menggunakan akalnya, maka dia tidak bisa menggunakan perasaannya. Makanya banyak ya, kita jumpai contohnya. Suami lagi sibuk kerja di depan laptop contohnya. Terus istri manggil, bang, dimanggil sekali. Biasa aja, abang gitu. Nah, udah mulai itu. Mulai apa? Mulai naik. Intonasi suara sudah mulai naik. Baru yang ketiga, abang. Suami belum mendengar, karena apa? Karena terlalu konsentrasi dengan pekerjaannya. Akhirnya yang berikutnya baru ngegas. Abang. Nah, baru suaminya tersentak, kaget, dan mengatakan, loh, kok ngegas? Padahal istrinya sudah berapa kali? 4 kali memanggil suaminya. Maka ini menunjukkan konsentrasi laki-laki itu satu hal saja, kepada satu titik saja. Ya, dia tidak bisa terpecah. Mana ada laki-laki nyapu sekalian nilpun sekalian gosok baju, tidak ada. Kalau perempuan, masya Allah, kita lihat ibu-ibu kita dulu saja itu sambil ngucek baju, HP diselip ke jilbab, ya gitu sih, segala macam dikerjain itu. Multi talenta, ya, maka inilah perempuan, beda ya perempuan dengan laki-laki. Nah, lalu bagaimana apabila yang marah di sini adalah istrinya? Ketika seorang istri marah, maka suami harus melihat apa penyebab kemarahannya. Kan harus tetap menggunakan akal loh ya. Kalau ngadepin istri marah itu tetap menggunakan akal, jangan menggunakan perasaan. Akalnya main dulu. Apa nih penyebab istri marah? Oh, penyebabnya ini. Kalau penyebabnya ternyata dari diri kita, ya kita harus menurunkan ego dan minta maaf kepada dia. Merayunya. Tapi kalau ternyata kesalahannya hanya di sekitarnya saja, kemudian karena istri tidak menemukan pelampiasan marahnya yang disemprot suaminya, ya kan? Yang jadi tempat pelampiasannya suaminya, ya sudah. Kalau begitu, cari penyebabnya dan solusinya. Jadi laki-laki itu memang harus mikir gitu. Laki-laki itu memang harus mikir. Sampai ada buku itu Kaifatu Famul Mar'ah 50 kilo beratnya. Apa artinya? Bagaimana memahami perempuan. Yang nulis perempuan. Satu judul buku beratnya 50 kilo. Awas nanti dibuka. Loh kok kosong? Nah itulah cara memahami wanita. Apa itu? Bingung. Ya, bingung. Memahami wanita itu bingung. Makanya kalau istrinya merajuk, marah, dan yang lainnya, hendaknya seorang suami bersabar. Bersabarlah sebagaimana Umar bin Khattab bersabar terhadap istrinya. Kemudian poin yang ketujuh.
Yang ini penting nih, asiknya yang ketiga. Apa itu? Hendaknya seorang suami memiliki waktu untuk duduk berdua dengan istrinya. Ngopi, ngeteh, apa, pokoknya duduk bareng sudah. Ya, dia harus bertukar pikiran dengan istrinya. Duduk bareng, ngopi bareng. Jangan jadi suami yang kurang ngopi atau kurang nongkrong berdua sama istrinya di rumah. Ya, karena memang harus begitu. Sediakan teh dua gelas, suami yang buatkan istrinya juga, ajak duduk bareng. Ayo kita duduk. Minimal seminggu sekali itu harus ada waktu untuk duduk berdua. Untuk duduk berdua. Ustaz, kalau banyak anak-anak gimana? Ya bisa antum titipin ke saudara, ya kan? Atau bisa antum suruh main anak itu. Memang butuh waktu untuk berdua, butuh. Jadi jangan sekedar pikirannya terkuras kepada anak-anak saja, tapi kepada pasangan kita pun kita harus memberikan waktu bahagia kepadanya. Jadi dengan cara contohnya seperti halnya minum kopi bareng, ngeteh bareng, ya, kemudian atau hal-hal yang diobrolin. Pokoknya kalau mau ngobrol, jangan ngobrolin masalah rumah tangga. Udah suntuk sudah tiap hari ngobrolin masalah rumah tangga. Jadi duduk ngopi bareng yang diobrolin masalah-masalah sepele, nggak apa-apa, guyonan. Apa kayak cicak lewat diurusin kayak terserah sudah. Ya, intinya adalah refreshing di situ. Refreshing berpikirnya, refreshing akalnya supaya sehat semua. Kemudian juga itu juga bisa memberikan artinya kedekatan kepada suami istri. Kalau toh ada unek-unek yang harus disampaikan, sampaikan. Ya, antara suami ada hal yang mengganjal kepada istrinya, sampaikan. Istri pun demikian, sehingga terjadilah tukar pikiran antara suami dan istri. Lihatlah Nabi SAW bersama Aisyah. Ya, bahkan beliau itu mesti sebelum tidur punya waktu pillow talk. Apa pillow talk? Ngobrol sebelum tidur. Aisyah mau ngomong apa aja didengerin sama Nabi. Enggak ditinggal tidur, enggak, didengerin. Nanti kalau sudah capek ya ngomong. Gimana Aisyah, capek? Sudah, ayo tidur. Udah. Bayangin loh, Nabi dengerin Aisyah cerita Abu Zar sama Ummu Zar, ternyata hadisnya panjang. Dulu ana hafalin hadis itu Abu Zar dan Ummu Zar, itu panjang. Butuh 1 minggu hafalnya. Aisyah nyampaikan semalam. Dan itu didengarkan oleh Nabi SAW. Aisyah kalau suruh cerita tentang apa yang ingin dia ceritakan, itu lama betul. Itu sudah kebiasaan mak-mak dari zaman dulu. Apalagi zaman sekarang gitu, yang informasi lebih luas lagi. Maka itu bisa menyebabkan tidur Anda kemalaman karena dengerin istri, tidak masalah. Ya, yang penting di situ ada kedekatan antara suami dan istri. Kemudian yang kedelapan, di antara nasihat untuk suami adalah memberikan hadiah, sesekali memberikan hadiah kepada istri yang disukai oleh istrinya. Jadi ngasih hadiah. Apa gitu yang disukai oleh istrinya, masa ia nggak tahu dia kesukaan istri itu apa? Ya kan? Kasih hadiah. Jangan nanya ke tetangga, ngapain? Apa yang ngasih hadiah ke istri saya? Ya, istri dia. Ya kan, tidur sama dia. Lah kok malah dia nggak tahu apa keinginan istrinya. Mungkin bisa dilihat, mungkin keranjang Shopee-nya. Tiap hari nambah 5, lumayan. Nanti biasanya masang pengingatnya tanggal 1. Thread, pengingat, alarmnya bunyi, bayaran Shopee. Ya kan? Iya. Suami buka Shopee, niat hati pengen bayarin. Apa sih yang sudah dimasukin keranjang yang belum pernah kebeli? Dikira 5 item, rupanya 100 lebih. Nah, jadi tutup sudah. Wis, tidur dengan tenang malam ini, tidak usah ada lagi belanja. Ya, memang seperti itu. Terkadang, ya kalau memang antum harus bayarin keranjang Shopee-nya dia, ya pilihlah mana yang menurut antum itu manfaat. Contoh di situ istri milih ini, milih itu, A, B, C, berbagai macam item. Antum lihat, ini maslahat nih. Untuk istri, untuk keluarga, udah belikan enggak apa-apa.
tiba-tiba paketan datang, ya tiba-tiba paketan datang kaget. Tapi jangan paketan datang bayar COD, yang bayar istrinya juga. Ntar yang COD yang bayar istrinya lagi tuh. Enggak Pak, saya enggak pesen. Iya, tapi tertulis ini, rupanya suaminya. Bayarnya gimana COD? Sama aja istrinya juga yang bayarin. Ya, jadi seperti itu. Hendaknya seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya agar supaya memberikan ketenangan kepada batinnya. Karena wanita itu begitu suka apabila diberikan hadiah. Dan itu sebagai bentuk cinta. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saking cintanya kepada Khadijah, Nabi itu ngasih hadiah kepada Khadijah. Sampai-sampai ketika Khadijah sudah wafat itu, Nabi akan menyembelih. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih beberapa ekor kambing. Kemudian setelah itu Nabi membagikannya kepada kawan-kawannya Khadijah. Nabi membagikan kepada kawan-kawannya Khadijah. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada Khadijah. Saking cintanya sampai-sampai beliau memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah kepada istrinya. Kemudian yang ke-9, nah ini. Yang ke-9, hendaknya seorang laki-laki berhias diri di hadapan istrinya sebagaimana istrinya suka. Sebagaimana ia suka apabila istrinya berhias di hadapan dirinya. Jadi laki-laki jangan nuntut istrinya glowing aja. Ya kan, jangan nuntut istrinya cantik aja. Ya laki-laki harus cantik juga. Harus ganteng juga laki-lakinya. Harus cakep dia. Mana yang menurut laki-laki, oh ini standar gantengnya laki-laki begini. Ya berusaha. Seperti itu. Jangan pas sudah punya anak contohnya. Terus laki-laki, Allah biarin wis, terserah wis. Mau gini mau gitu. Ini nggak bagus. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bayangin, Nabi itu kalau mau tidur, beliau itu persiapannya luar biasa. Beliau wudu, beliau pakai siwak, apalagi kalau mau bertemu istrinya, mau masuk ke dalam rumah bertemu istri pakai siwak. Beliau berhias, beliau dandan yang rapi, yang cakep, yang ganteng. Baru setelah itu menghadap kepada istrinya. Nah itulah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga penampilan di hadapan istrinya. Jangan sampai seorang istri mencium bau yang tidak sedap dari suami. Ya kan? Seperti itu. Ya pakai wangi-wangian, gunakanlah siwak, dan berhiaslah di hadapan istrinya. Sebagaimana seorang laki-laki menginginkan istrinya berhias di hadapan suaminya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, di antara nasihat seorang suami kepada seorang suami, ya atas istrinya adalah hendaknya seorang suami beribadah bersama istrinya di rumah, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ya, mungkin sesekali lah, bolehlah sholat malam berjamaah. Dirutinkan memang tidak boleh, tapi sesekali itu boleh. Sekali aja istrinya sholat malam tahajud jamaah, suaminya jadi imam. Kalau Ramadan mungkin ya pada saat lockdown kemarin Ramadan suaminya yang jadi imam. Ada pusing semua, yakin ada pusing semua. Ya apalagi kalau punya hafalan Quran istilah dia spray gitu. Ada hari pertama lockdown Ramadan tahun 2020 itu banyak yang WA karena curhat semua bapak-bapak itu. Ada yang ngomong, Ustaz ternyata jadi imam itu capek ya. Loh kok bisa antum salat di rumah capek? Antum baca surat apa? Al-Kahfi. 11 rakaat Al-Kahfi, subhanallah. Ana aja enggak berani baca Al-Kahfi sampai selesai itu. Hatta di 10 terakhir. Sik mikir jamaahnya. Ini yang di belakang istrinya, anaknya disambar Al-Kahfi semua. Ini kasihan. Dia bilang, antum hafal Al-Kahfi? Enggak Ustaz. Amannya bawa Quran. Oh iya. Tertolong antum dan fatwa itu kan. Ya kan? Iya. Ya bolehlah sesekali laki-laki sholat berdua bersama istrinya. Ya, sesekali boleh. Artinya sholat-sholat yang sifatnya sunnah ya, seperti sholat malam tentunya itu diperbolehkan. Akan tapi jangan sampai dirutinkan bahwa tiap hari sholat tahajudnya bareng. Enggak boleh. Justru mengkhususkan seperti itu tidak boleh. Akan tapi sesekali sholat tahajud bareng antara suami istri itu boleh.
Ya, untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah pertama. Yang kedua, untuk mencari solusi dari setiap permasalahan, agar supaya Allah mengarahkan keluarganya di atas jalan kebaikan. Betapa banyak masalah-masalah yang menimpa keluarga, menimpa rumah tangga, terselesaikan dengan acara sholat bareng itu. Bisa. Semuanya Allah berikan solusi asal kita mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja beberapa nasihat untuk suami yang bisa Anda sampaikan di siang hari ini. Karena poinnya memang cuma 10. Mungkin ibu-ibu mau protes silahkan. Kok nasihat untuk istri 11, Ustaz? Kalau nasihat untuk suami kok 10? Ya sudah, memang penulisnya begitu. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Mungkin ibu-ibu mau bertanya, Ibu? Kalau suami insya Allah nggak nanya, insya Allah. Insya Allah kalau udah bahas suami nggak nanya, sirap semua, merasa semua. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak, sudah? Baik, sudah. Syukran, jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Waktu sudah habis, jadi nggak usah bertanya lagi, sudah. Nanti di pertemuan berikutnya saja kalau mau ditanyakan, ya silakan bertanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.